Shalom, sidang jemaat El Bethel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah El Bethel Online Church. Nah, tema kita sepanjang masa pandemi ini adalah Live by Faith, not by sight. Hidup karena iman, bukan karena melihat. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan 5M secara bertanggung jawab. Ingat, M yang pertama adalah memakai masker, M yang kedua adalah mencuci tangan, M yang ketiga menjaga jarak, M yang keempat menjauhi kerumunan, dan M yang kelima mengurangi aktivitas di luar rumah. Dengan kita melaksanakan protokol kesehatan 5M ini dengan ketat dan bertanggung jawab, sesungguhnya engkau dan saya, kita telah mengambil bagian mendukung pemerintah secara aktif dalam menghentikan penyebaran COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia ini. Dan saya percaya kita pasti ditolong oleh Allah. Karena itu jangan lupa mendoakan pemerintah kita. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu bersama-sama dengan sebuah pujian yang pasti sangat memberkati saudara dan saya, dan pasti memuliakan Tuhan karena janji Allah bahwa jika puji-pujian dinaikkan maka Allah bertahta di atas puji-pujian itu. Dan ketika Allah bertahta di atas puji-pujian, pada waktu kita menaikkan pujian dengan hati tulus, dengan hati sungguh-sungguh, dengan beriman dan bersungguh-sungguh berharap kepada Allah dan kekuatannya, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Justru di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan pasti tolong kita. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Allah. Kau dahsyat Tuhan, Kau sungguh hebat, Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, yes. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin, amin. Ku
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagangku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati dengan puji-pujian yang memuliakan Tuhan ini. Nah, sebelum kita lanjut memasuki firman Allah, mendengarkan firman Allah bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami melangkah seturut dengan waktu, rencana, dan rancangan Allah. Bahkan kami boleh menyadari betapa Engkau Tuhan sungguh mengasihi kami. Roh Kudus, tolong kami, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami, pribadi, hidup, karakter, bahkan masa depan kami, sehingga ketika kami selesai beribadah, kami boleh merasakan zaman Allah merubah kami, membuat kami yang dalam keadaan susah dihiburkan, kekurangan dicukupkan, dalam kelemahan mendapat kekuatan, dan dalam keadaan sakit oleh bilur Yesus kita sudah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Karena itu Bapa, berbicaralah. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami mau tunduk kepada otoritas Allah. Dan satu perkara hamba mohon dari Tuhan, berkati setiap kami Bapa. Dan hamba percaya Engkau mendengar doa ini, menjawab dan mengabulkannya. Karena doa ini kami sudah naikkan dan alaskan di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama ini semua janji-janji Allah pasti digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Nah, sekarang siapkan Alkitab saudara. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, dan saya akan membacakan bagi kita semua, tetapi saudara juga di rumah boleh turut membacakan. Firman Allah terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya mulai membacakan dan saudara boleh mengikutinya di rumah. Judulnya adalah Hal Kekhawatiran. Saya mulai ayat 25.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Ada sementara orang percaya bahwa mujizat hanya berlaku pada zaman dahulu, pada zaman para rasul, pada zaman Alkitab, dan zaman sekarang sudah tidak ada lagi mujizat seperti itu. Sehingga banyak orang kehilangan sukacita, tidak mampu bersyukur dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini. Nah, ada beberapa tanda umum orang-orang demikian. Contohnya antara lain, tatapan mata mereka seringkali kosong. Hati seringkali hampa, gampang putus asa. Setiap percakapan, apalagi sudah menyentuh tentang COVID-19, diwarnai dengan ketakutan yang berlebihan, bimbang dan tidak percaya. Sebelum itu jadi, dan ini yang seringkali sekarang sangat spesifik, gampang sekali memuji orang dengan kehebatannya, dengan kemampuannya. Padahal kita tahu semua itu datang dari Tuhan. Nah, kita harus menghindari orang-orang seperti ini. Karena mereka hanya menghalangi iman kita bertumbuh. Mereka hanya menghalangi iman kita bertambah. Dan seringkali justru membawa kita hanya beriman biasa-biasa seperti mereka. Dan kita tahu kan bahwa sebagaimana iman kita menjadi kuat, maka imun kita naik. Sebagaimana iman kita bertambah, maka imun kita menjadi makin kuat. Nah, ada beberapa tips yang sederhana yang kita boleh lakukan di masa pandemi ini agar iman kita kuat, agar kita tetap punya pengharapan, bahkan agar kita boleh mengalami mujizat Allah di masa-masa seperti ini. Tips yang pertama adalah penuhilah hatimu dan pikiranmu dengan firman Allah. Artinya kita rajin baca Alkitab hari lepas hari. Apalagi kita banyak waktu sekarang di rumah karena work from home. Sehingga pikiran kita, hati kita hanya selalu kembali kepada Allah dan firman-Nya. Tips yang kedua yang sederhana adalah kelilingi diri kita dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang optimis, dengan orang-orang yang percaya kepada Allah dan kekuasaannya dan kekuatannya, dengan orang-orang yang sama seperti kita, yang percaya bahwa mujizat masih tetap ada sampai hari ini, sehingga kita sama-sama boleh bertumbuh. Dan kita tahu bahwa Allah hadir di tengah-tengah orang yang beriman. Dan tips yang ketiga adalah berdoalah secara konsisten hari lepas hari. Milikilah jam doa yang tetap dengan Tuhan hari lepas hari. Bukankah
doa adalah jalur khusus untuk kita boleh bercakap-cakap dengan Allah secara dua arah? Bukankah berdoa adalah hak istimewa yang Allah berikan kepada setiap orang yang percaya untuk bisa bercakap-cakap secara dua arah dengan Allah? Berarti kalau kita mau berdoa bukan sekedar kita berbicara kepada Allah secara monolog, tetapi berdoa adalah kita bercakap-cakap dengan Allah secara dua arah, artinya dialog. Berarti ketika kita berdoa, ada saatnya kita berdiam diri untuk mendengar suara Tuhan berbicara bagi kita. Dan ada saatnya juga kita boleh berbicara kepada Tuhan dan Tuhan mendengar akan seruan kita. Nah, seseorang yang memiliki hubungan yang baik dan dekat dan akrab dengan Tuhan bukan ditentukan oleh apa karyanya, bukan ditentukan oleh khotbahnya yang hebat, bukan ditentukan oleh perbuatan-perbuatan tangannya yang baik, tetapi hubungan yang baik dan intim dengan Allah sangat ditentukan oleh seberapa banyak kali kita berdoa. Seberapa konsistennya kita dalam jam-jam doa kita. Bagaimana cara kita menghidupi akan kehidupan doa kita. Dan bahkan bukan cuma sekedar berdoa, tetapi kita pada saatnya harus bertindak seperti dan seturut apa yang sudah kita doakan. Di sini orang boleh melihat kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kalau saya memiliki hubungan yang baik dengan seseorang, maka seringkali saya bercakap-cakap dengan dia. Ada waktu-waktu yang tertentu saya menghubungi dia dan kita bercakap-cakap dan memiliki waktu yang konsisten, waktu yang cukup. Demikian dengan Tuhan. Tanda kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita sering akan berdoa kepada Tuhan. Kita sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan kita sering mengeluh, bahkan kita sering curhat dengan Tuhan. Itu membuktikan kita memiliki jam doa yang konsisten. Itu membuktikan bahwa kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, lewat pembacaan firman Allah yang sudah kita lakukan tadi, ada beberapa hal yang sangat mendasar dan sederhana. Mengapa kita harus hidup oleh karena iman, bukan karena melihat. Hal yang pertama, karena Allah Tuhan kita, dia tidak pernah berubah. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, berarti kuasanya tetap sama, mujizatnya tetap sama. Alkitab penuh dengan cerita-cerita mujizat yang di masa lalu, di mana Tuhan Yesus peragakan secara dahsyat dan luar biasa. Bagaimana dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak dihitung wanita dengan anak-anak, hanya dengan 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Bagaimana Tuhan memperagakan mujizatnya di pesta pernikahan di Kana, air berubah menjadi anggur. Di mana Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta cuma dengan cara yang begitu sederhana dan terlalu banyak mujizat yang Alkitab sudah katakan, yang Alkitab sudah ceritakan. Nah, kalau dia Yesus tetap sama baik dahulu maupun hari dan sampai selama-lamanya, berarti kuasanya tetap sama. Sebagaimana mujizat terjadi bagi Bartimeus yang buta, sebagaimana mujizat terjadi air berubah menjadi anggur, maka mujizat yang sama akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku, karena dia tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, besok kekal selama-lamanya. Artinya penyertaannya di masa lalu adalah sama dengan penyertaan bagimu dan bagiku di masa-masa seperti ini. Apalagi di masa sukar, melewati wabah yang luar biasa ini. Oh, dia tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Dia yang tidak pernah berubah ini, dia bersama-sama dengan kita. Setiap saat kita datang kepadanya, maka dia hadir, turun tangan bagimu dan bagiku. Percayalah, dia hanya sejauh doa darimu dan dariku. Haleluya.
Alasan sederhana dan mendasar yang kedua, mengapa kita harus hidup karena iman, bukan karena melihat. Karena kasih, rahmat, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan selalu baru setiap hari bagimu dan bagiku. Saya membaca ayat ini, indah sekali. Dalam pembacaan kita, ayat yang ke-26 ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan ayat yang ke-28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Apa enggak dahsyat pemeliharaan Allah bagimu dan bagiku? Sebagaimana Allah memeliharamu dan memeliharaku, sebagaimana Dia memelihara bangsa Israel berjalan menembusi gurun menuju tanah Kanaan, hanya dengan memberi mana setiap hari. Allah yang sama memelihara kita. Bukankah sudah terbukti pandemi sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun di Indonesia? Dan engkau dan saya boleh tetap berada sebagaimana kita ada. Kita tetap makan, kita tetap berkarya. Kita tetap ada dan memuji Tuhan hari lepas hari. Bukankah itu membuktikan bahwa Dia memelihara kita hari lepas hari dengan berkat-berkatnya yang baru, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Sementara manusia-manusia dalam keadaan ketakutan, sementara manusia dalam keadaan kesusahan, tetapi orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Allah, Dia pelihara hari lepas hari dengan catatan berkat-berkat yang baru. Haleluya. Hal yang sangat mendasar dan sederhana yang ketiga, yang oleh karenanya kita, saudara dan saya, harus hidup karena iman, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Kita perlu baca ayat firman Tuhan ini dari pembacaan kita tadi, ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa semuanya itu? Kebutuhan sandang, pangan, papan, Allah sediakan bagi kita. Apapun yang kita butuhkan hari lepas hari, yang berkata tentang semua tadi, Dia sediakan bagi kita dengan catatan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 bicara soal kerajaan Allah. Ini kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Berarti kebenaran yang ketiga yang sangat sederhana dan mendasar, yang oleh karenanya kita hidup oleh karena iman, bukan karena melihat, yaitu orang dunia cari uang, anak Tuhan cari Tuhan. Haleluya. Bukan kita tidak boleh cari uang, apalagi dalam situasi seperti ini. Tetapi dalam situasi pandemi seperti ini telah membuktikan bahwa uang tidak mampu menambah usia manusia, bahkan 1 detik sekalipun. Bahwa harta yang banyak tidak menjamin keselamatan nyawa kita di masa pandemi seperti ini. Bahwa status sosial kita yang tinggi sekalipun tidak menjadi ukuran untuk kita boleh terhindar dari malapetaka ini. Hanya Tuhanlah. Hanya Tuhan satu-satunya yang oleh karenanya kita patut cari Dia. Cuma Dia yang mampu menjamin hidup kita. Benar firman Allah berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena itu hari-hari masa pandemi ini cari Tuhan, saudaraku. Karena firman Allah jelas berkata, carilah Tuhan maka kamu hidup. Firman Allah ini menjadi kenyataan di masa-masa seperti ini. Mari kita cari Tuhan. Kita pasti hidup.
Dan kalau kita pasti hidup bukan berarti bernafas saja. Tuhan tahu untuk kita hidup kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu semua yang kita butuhkan untuk menunjang agar kita bisa hidup baik. Dan Dia menyediakan bagimu dan bagiku. Dia Yesus Kristus Tuhan kita yang tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Lord, that we do love you very much. More than anything. Tuhan, kami sungguh mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Kami datang kepada Tuhan membawa bangsa dan negara kami yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan seluruh jajarannya, gugus tugas untuk menghadapi COVID-19 ini. Berikan keberanian, berikan kemampuan dan hikmat untuk mengambil keputusan untuk menghentikan akan penyebaran COVID-19 ini, Bapak. Biar Indonesia boleh segera dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, dan semua yang terlibat dalam lembaga kesehatan. Hamba mohon pelihara mereka, Tuhan. Tudungi mereka sehingga mereka dijauhkan dari wabah ini dan keluarga mereka. Bukankah mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi bangsa kami? Hamba berdoa buat jemaat yang Kau percayakan bagi hamba. Tuhan, tudungi jemaat dengan kuasa darah-Mu sehingga terhindar dari wabah ini. Beri makan jemaat-Mu, beri pekerjaan, berikan usaha, berikan hidup bagi mereka. Sehingga biar kami boleh melewati masa pandemi dengan pertolongan pemeliharaan Allah yang dahsyat. Sehingga orang boleh berkata benar pandemi ini ada. Tetapi Allah kami ada dan berkuasa, mampu menolong dan memelihara umat-Nya. Terima kasih banyak Bapa untuk pemeliharaan pertolongan-Mu. Kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Segala puji hormat bagi-Mu dan kami percaya Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti bangkit. Indonesia pasti menang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdoa setiap pagi. Mulai dari jam 5.30 sampai jam 6.30 pagi. Jika engkau memerlukan pertolongan Tuhan, mari ambil bagian dalam doa pagi. Engkau boleh membuka link yang sudah disebarkan di dalam setiap grup di mana kita ada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu